said you'll never be lonely. SMA Negeri 1 Meranti ingin mempraktikkan membuat indikator dari bahan alami dengan judul Laporan Praktikum Kimia Membuat Indikator dari Bahan Alami, dengan tujuan yang pertama membuat indikator asam basa dari ekstrak bahan alam, dan yang kedua menentukan sifat larutan dengan indikator alami. Perkenalkan, nama saya Dion Cornelius Siagian. Perkenalkan, nama saya Leonardo Siagian. Saya David Simbolon. Perkenalkan, nama saya Juliana Purnamasari Utagaul. Saya Grace Pitaulin Hasin Borna Pitupulu. Di sini kami akan menjelaskan sifat asam dan basa. Yang pertama, dasar teori. Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH yang lebih kecil dari 7. Asam adalah suatu zat yang dapat memberi proton ion H+ kepada zat lain atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari suatu basa. Contoh asam adalah asam asetat. Secara umum, asam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, masam ketika dilarutkan dalam air. Yang kedua, asam terasa menyengat bila disentuh dan dapat merusak kulit. Yang ketiga, asam bereaksi hebat dengan kebanyakan logam, yaitu korosif terhadap logam. Yang keempat, walaupun tidak selalu ionik, merupakan cairan elektronik. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen yang bermuatan positif, maka dalam hal ini bisa mempunyai arti bahwa ketika suatu senyawa basa dilarutkan ke dalam air, maka akan terbentuk ion hidrosida. Dan ion positif menurut reaksi sebagai berikut. Ion hidrosida terbentuk karena senyawa hidrosida yang mengikat satu elektron saat dimasukkan ke dalam air. Secara umum, basa memiliki sifat sebagai berikut: 1. Kaustik, 2. Rasanya pahit, 3. Licin seperti sabun. Basa adalah zat-zat yang dapat menetralkan asam. Secara kimia, asam dan basa saling berlawanan. Basa yang larut dalam air disebut alkali. Jika zat asam menghasilkan ion hidrogen yang bermuatan positif, maka hal dalam ini bisa mempunyai arti bahwa ketika suatu senyawa bisa dilarutkan ke dalam air, maka akan berbentuk ion hidrosida. Dan ion positif menurut reaksi sebagai berikut. Ion hidrosida terbentuk karena senyawa hidrosida mengikat satu elektron saat dimasukkan ke dalam air. Secara umum, basa memiliki sifat sebagai berikut: 1. Kaustik, 2. Rasanya pahit, 3. Licin seperti sabun, 4. Nilai pH lebih dari air suling, 5. Mengubah warna lakmus merah menjadi biru, 6. Dapat menghantarkan arus listrik. Di sini kami akan mempraktekkan dan mencampurkan bahan-bahan indikator alami dan larutan yang sudah kami sediakan sebagai berikut. Adapun indikatornya yaitu kunyit, air wortel, dan bunga raya. Dan kami menggunakan larutannya ada proma, jeruk nipis, vitamin C, garam, gula, dan sunlight. Jeda. Kita akan melakukan percobaan, yaitu yang pertama dengan indikator bunga raya Campur dengan larutan proma. Tengok. Bunga raya dicampur dengan promak akan menghasilkan warna yang lebih gelap. Arti ini menandakan promak mengandung basa.
raya dengan jeruk nipis. Kita lihat warnanya merah cerah. Nanti air jeruk nipis mengatakan mengandung sifat asam. Berikutnya bunga raya dengan vitamin C atau vitamin C. Menghasilkan warna yang cerah juga. Berarti vitamin mengandung sifat asam. Berikut bunga raya dengan air larutan garam. Kita lihat warnanya Gelap tidak berubah atau netral. Berikut dengan larutan gula. Sama juga, tidak ada berubah warna, yaitu netral. Berikut adalah dengan campuran sunlight. Menghasilkan warna yang agak gelap yang bersifat basah. Berikut adalah percobaan yang kami lakukan dari indikator bunga raya dengan 6 larutan, yaitu promak yang dicampur dengan bunga raya akan menghasilkan sifat basah. Jeruk nipis dicampur dengan bunga raya akan menghasilkan sifat asam. Vitamin C akan menghasilkan sifat asam. Larutan garam bersifat netral. Larutan gula bersifat netral, dan air sunlight bersifat basah. Demikian dari indikator bunga raya. Yang kedua, kita akan lakukan dengan indikator air wortel. Dengan promak. Kedua, jeruk nipis. Berikut dengan air vitamin C. Berikutnya dengan larutan garam. Berikut dengan larutan air gula. Dan yang terakhir dengan air sunlight.
percobaan menggunakan indikator air wortel. Kita dapat menyimpulkan yaitu jika air wortel dicampur dengan larutan promak akan menghasilkan sifat basa. Indikator wortel dengan jeruk nipis akan menghasilkan sifat asam. Air wortel dicampur dengan vitamin C akan menghasilkan sifat asam. Dan larutan wortel dicampur dengan larutan garam akan menghasilkan sifat yang netral. Indikator wortel dicampur dengan larutan gula akan menghasilkan sifat netral. Dan yang terakhir, indikator wortel dicampur dengan hand sunlight akan menghasilkan sifat basa. Ya. Inilah percobaan yang kedua menggunakan indikator air wortel. Baik, inilah percobaan yang terakhir yaitu dengan menggunakan indikator air kunyit. Ini kita campur dengan air promak, larutan promak. Berikut dengan larutan jeruk nipis. Mohon maaf karena di sini banyak angin juga jadi berjatuhan. Mulai percampuran dengan vitamin C. Lalu dengan larutan garam. Lakukan air gula. Terakhir dengan sunlight. Inilah hasil dari percampuran indikator dengan kunyit dengan ke-6 larutan. Yaitu yang pertama dengan larutan promak yang menghasilkan sifat basa. Kedua dengan larutan jeruk nipis yang menghasilkan sifat asam. Ketiga dengan vitamin C menghasilkan sifat asam. Berikut dengan larutan garam yaitu sifat netral. Larutan gula bersifat netral, dan yang terakhir sunlight bersifat basa. Demikian percobaan-percobaan yang kami lakukan dengan menggunakan 3 indikator alami. Kita dapat menunjukkan dikit, yaitu di mana kita melakukan percobaan dengan indikator alami campur dengan larutan-larutan seperti air gula, promak, vitamin dan lain-lainnya. Kita akan mengetahui yaitu 3 kontras warna. Jika gelap itu menandakan sifat basa, jika berwarna cerah akan menandakan sifat asam, dan jika tidak berubah warna akan menandakan sifat netral. Demikianlah hasil praktikum dari kami. Jika ada kesalahan, uji coba maupun dalam bahasa tutur kata, kami mohon maaf. Selamat siang.